Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ada ratusan korban dan juga pelaku anak bullying. Seorang pemuda bernama Ajat tega melempar bocah berusia 8 tahun saat bermain di area pesawahan Kampung Kebon Kopi, Desa Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski sempat berteriak ketakutan, korban terus dilempar ke kolam berkali-kali hingga menggigil kedinginan. Tak cukup di situ, korban lalu dipaksa membonceng di ujung motor hingga nyaris jatuh. Bullying adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Pada anak-anak, biasanya cenderung dilakukan untuk anak yang lemah, berbeda, atau bahkan penyendiri. Bullying sendiri paling sering terjadi pada masa sekolah, yaitu usia SD sampai usia SMA. Bullying bisa dilakukan oleh anak perempuan maupun laki-laki. Pada anak perempuan biasanya akan dilakukan bullying secara emosional, sedangkan pada laki-laki biasanya akan dilakukan bullying secara fisik dan emosional. Bullying sendiri adalah bentuk agresi yang terjadi berulang yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang untuk mengintimidasi, melecehkan, atau menyakiti seseorang yang dianggap tidak mampu membela dirinya. Beberapa jenis bullying antara lain yang pertama bullying fisik, yaitu bullying yang menggunakan kontak fisik, yaitu ketika seseorang memukul, mendorong, atau menendang. Yang kedua bullying verbal, yaitu bullying jenis verbal merupakan tindakan yang mengarah pada perkataan yang melecehkan, komentar-komentar tidak pantas yang tujuannya untuk menyakiti dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, bullying secara psikologis dan sosial, termasuk menyebarkan rumor, membuat seseorang dikucilkan, atau menjauhkan orang lain dari kelompok sosialnya. Yang keempat, yang paling sering ditemukan di zaman sekarang adalah cyberbullying, yaitu bullying yang menggunakan dunia maya, biasanya lewat email, website, media sosial, hingga pesan-pesan singkat, atau bisa juga dengan memposting video-video tentang orang tersebut yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi orang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bullying, kita saksikan video setelah ini ya. Apa bullying itu? Bullying adalah tindakan satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Biasanya berulang kali dan dilakukan dengan perasaan senang. Kekerasan fisik saja? Tidak. Bullying secara verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan sosial budaya atau sara, dan sosial ekonomi. Bullying secara fisik dapat berupa memukuli, menendang, menampar, mencekik, atau merusak serta menghancurkan barang-barang milik korban. Bullying secara relasional melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Apakah bullying cuma terjadi di dunia nyata? Tidak. Ada pula di dunia maya, yaitu cyberbullying. Cyberbullying atau bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Bullying tidak hanya antar siswa, tapi bisa juga dilakukan oleh siswa kepada guru atau tenaga kependidikan lainnya sebagai korbannya. Atau sebaliknya, oleh guru atau tenaga kependidikan lainnya kepada siswa sebagai korbannya. Dari 2011 sampai Agustus 2014, KPAI mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut. Antara tahun 2002 sampai 2005, telah terjadi 30 kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri menimpa korban bullying dengan rentang usia antara 6 sampai 15 tahun. Sekolah di Indonesia darurat bullying. Setidaknya 50% bullying terjadi di dalam ruang kelas.
Sekitar 60% dibuli karena kekurangan fisik. Sekitar 80% menonton, menyoraki, atau bahkan ikut membuli. Hanya sekitar 20% yang membela bila ada kawan yang dibuli. Apa saja gejala yang bisa terdapat pada pelajar yang menjadi korban bullying? Menganggap sekolah sebagai tempat yang tidak menyenangkan dan cenderung enggan ke sekolah, mengalami penurunan nilai dan prestasi belajar, sering terdapat barang miliknya rusak atau hilang, cenderung sulit untuk berteman dengan teman baru, memiliki tanda fisik seperti memar atau luka. 90% siswa yang dibuli menjadi cemas dan ketakutan, serta tidak konsentrasi belajar. Lalu apa yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying? Faktor diri. Krisis identitas dan kontrol diri lemah. Faktor keluarga. Anak-anak yang terbiasa mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya, tanpa sadar dia akan meniru dan menerapkan sikap kasar dalam perilakunya sehari-hari. Faktor lingkungan. Budaya kekerasan dalam kelompok pergaulan. Pengaruh terpaan kekerasan melalui film, games, dan sebagainya. Mari bersama-sama mencegah bullying dengan cara mengamalkan ajaran agama, aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, menumbuhkan budaya anti kekerasan di lingkungan pergaulan, dan mengembangkannya melalui keteladanan. Mari bersama mencegah bullying, dimanapun, oleh siapapun, dan kepada siapapun.